Jadi dari sini ya kita akan menghitung pakai rumus ini ya. Untuk S1-nya, maka kita dapat S1-nya dengan masukin itu. Nah, di sini yang kita pakai itu adalah E tiang ya. Jadi di sini E tiangnya adalah ini adalah E dari beton, kemudian E tanahnya nanti adalah kita pakai ini ya. Maka kita masukkan, maka kita dapatkan SE-nya adalah segini. Nah, kemudian kita cari ya, S2 ya, S2-nya. Nah, kita lihat di sini kita harus pakai ES ya. Nah, dari sini ini adalah ujung tiang ya, makanya dia pakai 152. Nah, kemudian yang ketiga S3 ya, kita pakai adalah QWS ya, yaitu ini, maka kita dapat. Nah, dari sini kita jumlahin semuanya, maka kita dapatlah ya, besarnya penurunan elastik tiang tunggal itu adalah 19,69 mm. Nah, kemudian ya, yang berikutnya ya, jadi kalau kita penurunan ya, penurunan itu tidak ya, penurunan itu tidak terjadi. Jadi kalau misalnya ada kelompok tiang ya, ini ada kelompok tiang ini ya, ini tidak terjadi penurunan satu-satu. Jadi karena ini kan menjadi satu-satuan nih, karena sudah diikat oleh pile cap ya. Jadi tiang-tiangnya ini pasti akan turun bersamaan. Oleh karena itu penurunan itu mestinya penurunan grup. Nah, oleh karena itu berdasarkan penurunan dari tiang tunggal tadi kita hitung penurunan grup. Ya, ini adalah penurunan grup. Penurunan grup di sini tergantung kepada penurunan tiang tunggal tadi. Ya. Jadi kita masukkan penurunan tiang tunggal di sini, ya. Kemudian dikali dengan BG per D, ini diakarkan. Nah, ya. Dimana nanti kita lihat ya, yang dimaksud dengan, jadi kalau misalnya ini adalah tiangnya seperti ini, ya. Nah, katakan misalnya seperti ini, ya. Maka BG itu adalah ini ya, dari ujung ke ujungnya ini adalah namanya adalah BG ya. Dari ujungnya ini ke ujung ini. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya baris tiangnya tadi, kalau baris tiangnya seperti ini gitu ya. Nah, ini titik pusatnya. Nah, kalau misalnya diameternya ini adalah D, maka ini ke sini adalah ya. Maka ini ya, ini kan ada nih jaraknya, jarak tiang ke tiang ya, ini adalah jarak tiang ke tiang. Kalau misalnya kita sebut dengan S, maka ini adalah S ditambah D. Jadi dari sini ke sini adalah S, sedangkan dari sini ke sini adalah D per 2 ya. Itu. Nah, kemudian dengan sama seperti soal yang tadi yang tiang tunggal ya, yang kita dapatkan bahwa sudah tadi dihitung ya, maka SE-nya adalah 19,69 tadi yang sudah kita hitung. Ya. Kita tadi kan sudah hitung segini, maka kalau dalam bentuk grup dia menjadi segini. Ya, jadi ingat ya,
Kalau dia dalam bentuk grup, karena tadi dia harus turun secara bersama-sama semuanya, maka penurunannya itu akan menjadi lebih besar dari penurunan tiang tunggal. Ya. Jadi kalau ini tiang tunggal, maka penurunannya secara grup akan lebih besar. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan, jangan sampai waktu menghitung grup, kalau lebih kecil dari tiang tunggal, ya berarti salah. Ya. Jadi tidak begitu. Jadi mestinya kenapa? Karena tadi tiang itu kan akan turunnya bersama-sama dalam satu grup. Nah, karena dia turun bersama-sama dalam satu grup, maka penurunannya akan lebih besar bila hanya satu tiang yang mengalami penurunan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Ya, itu adalah penurunan tiang tunggal ya untuk elastik. Nah, kemudian penurunan tiang grup ya. Jadi yang pada akhir yang harus kita hitung itu adalah penurunan kelompok tiang atau pile group ya. Jadi suatu pile group itu turunnya berapa? Itu yang perlu kita hitung. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. ya. Untuk yang perhitungan BG itu penjabarannya gimana ya Pak? Yang 3-1D. Ini kan ininya kan ini apa? 3 kali 4 ya. Jadi kalau 3 kali 4 artinya kalau misalnya tiangnya misalnya begini ya. 1, 2, 3, terus ke sini 4. Ini kan? Nah, BG itu yang mana? BG kan ini. BG itu adalah jarak dari sini. Maaf Pak, gambarnya nggak kelihatan Pak. Oke. Tidak kelihatan Pak. Belum Pak. Kelihatan? Ya, sudah Pak, sudah. Ya, jadi ini adalah BG. Nah, jadi ini berapa baris? 1, 2, 3. 3. Maka 3 kurang 1. Sebetulnya karena BG itu tadi adalah jarak dari sini ke sini. Sedangkan ya, ini adalah ya, ini tadi adalah jarak antara ini ke sini kan ada ya, di mana ya, ini adalah jaraknya ini kita sebut dengan apa? D ya.
Ini adalah D. Makanya itu D-nya adalah ya, di sini D sama dengan 3 kali D. Nah, D-nya berapa? Nah, D-nya kembali ke soal yang tadi, ya, itu ada D-nya di sana, yaitu apa namanya? Ini ya, jadi D-nya adalah ini. Oke? Udah, ngerti? Ya Pak, berarti jarak antar filenya itu nggak diikut sertakan ya Pak, cuma jarak filenya aja. Jarak apa? Berarti itu yang dihitung itu jarak antar konkret file ke konkret filenya gitu ya Pak. Jarak antara filenya itu nggak diikut sertakan juga. Jarak antar file kan ini. D, kecil. Apanya yang nggak diikutkan? Oh iya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Bukan, maksud saya, apa yang kamu, saya nggak ngerti pertanyaanmu. Jarak tiang itu kan memang harus kita tahu. Bagaimana kita membuat, kita mau mendesain nih, berapa jumlah tiangnya, kan kita mesti tahu jarak tiangnya berapa mau kita desain. Itu kita desain, boleh nggak, ini kan jarak tiangnya ini misalnya 3 kali D, lebih kecil dari sini boleh, ini kan bisa diambil 2, ya biasanya itu di dalam praktek ini bisa diambil 2 sampai 3 kali diameternya. Diameter kalau dia lingkaran. Kalau bujur sangkar ya lebarnya, ya itu. Jadi kalau tiangnya misalnya bentuknya persegi panjang, ya kita ambil berapa kali lebar gitu. Jadi jaraknya harus sama. Ya, ada lagi? Oke. Kita terusin ya. Ya ini yang tadi ini ya. Kayaknya ada ini nih. Saya ganti aja. Oke, kemudian yang kedua adalah penurunan konsolidasi. Ya. Jadi kita masuk ke dalam penurunan konsolidasi. Untuk menghitung penurunan konsolidasi, ya, itu untuk mendapatkan tegangan, ya, sebetulnya bukan hanya penurunan konsolidasi, untuk penurunan elastik juga kita bisa menggunakan konsep ini untuk mencari tegangan ya. Ini adalah untuk mencari tegangan namanya. Ya, jadi ini